Jumpa lagi di Adu TV. Ini adalah laptop gaming termurah dengan RTX 4060. Setidaknya saat video ini dibuat ya. Nah, kalau kemarin kita udah bahas yang versi Core i9-nya yang pakai generasi ke-13. Itu juga yang pakai Core i9 generasi 13 dengan RTX 4060 paling murah. Nah, yang sekarang ini adalah adiknya ya. Sama-sama pakai RTX 4060 tapi yang ini pakai Intel Core i7 12650H. Jadi jelas harganya jauh lebih murah. Ya, ini adalah Axio Pongo 760. Laptop gaming dari Axio yang harganya hanya 15,9 juta rupiah dengan fitur yang wow, flagship banget. Ya, kalau kalian udah nonton reviewnya si Axio Pongo 960 ya, laptop yang satu ini punya spesifikasi yang sama persis, nyaris lah sama persis dengan yang kemarin. Bedanya itu hanya di prosesor yang digunakan. Tapi kita bahas aja dulu ya spesifikasi dasarnya. Ya, untuk prosesor dia pakai Intel Core i7 12650H, fabrikasi Intel 7 base power 45 watt, 10 core, 16 thread. Ada 6 performance core dan 4 efficient core. Lalu dia punya 24 MB Intel Smart Cache. Untuk integrated graphicsnya dia pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Dan karena ini sudah Gen 12, tentunya UHD Graphics ini udah support QuickSync dan juga AV1 ya. Akselerasi AV1 ada di sini. Untuk RAM dia langsung dapat 16 GB DDR4 3200 MHz dual channel. Jadi karena udah langsung dual channel, rasanya sih nggak perlu upgrade dulu ya. Tapi kalau mau upgrade masih bisa karena dia pakai 2 keping SODIMM, jadi bisa diganti hingga kapasitasnya 64 GB. Dan karena masih pakai RAM DDR4, tentunya upgrade-nya nggak mahal. Jauh lebih murah lah daripada yang DDR5. Untuk storage dia pakai 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Masih ada 1 slot ekstra untuk SSD M.2 tambahan kalau kapasitas storage-nya dirasakan kurang. Jadi kita bisa upgrade tanpa ganti storage bawaannya. Tapi slot M.2 kedua ini pakai jalur PCIe Gen 3x4, jadi agak beda ya dari slot utamanya. Nah, untuk diskrete grafiknya dia pakai Nvidia GeForce RTX 4060 laptop GPU. VRAM-nya 8 GB GDDR6, maksimum TGP ada di 100 watt. Ini sesuai dengan nilai standar dari Nvidia. Untuk baris connectivity-nya dia pakai Intel Wi-Fi AX201 yang udah support Wi-Fi 6 atau AX, Gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth versi 5.2. Untuk kapasitas baterainya adalah 54 Wh. OS tentunya seperti biasa akan diberikan Windows 11 Pro oleh Axio. Biasanya laptop kelas consumer di harga segini tuh pakai Windows versi Home, tapi ini langsung dikasih versi Pro. Menarik ya. Nah, untuk desain body ini sama persis dengan Axio Pongo 960 yang kita udah pernah review. Form factornya clamshell, materialnya polikarbonat, warnanya perpaduan abu-abu dan hitam. Untuk dimensi juga sama lah, dibaca aja ini kurang lebih sama lah dengan sebelumnya. Bobotnya juga kurang lebih sama, laptopnya di 2,03 kg, jadi nggak terlalu berat dengan charger 465 gram. Jadi totalnya kalau dibawa-bawa itu nggak nyampe 2,5 kg. Sedangkan layarnya pakai panel IPS dengan ukuran 15,6 inci. Resolusinya adalah Full HD dan refresh rate-nya ada di 144 Hz. Berdasarkan pengujian kami, gamut coverage-nya ada di 92,7% sRGB, sementara volumenya di 95,5% sRGB. Dengan brightness kondisi dalam ruangan di kisaran 311 nits. Layarnya udah oke banget, mau dipakai buat gaming, mau content creating bisa, mau nonton juga masih oke di sini. Permukaan layarnya juga anti glare, jadi nyaman digunakan tanpa banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu. Untuk kamera juga sama, dia masih pakai yang 720p 30fps. Ya, belum yang terlalu kekinian tapi mengingat harganya nggak masalah lah ya. Untuk hasil pengujian kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Dan yang ini adalah kualitas kamera dan mikrofon dari laptop Axio Pongo 760 untuk keadaan indoor. Jadi bagaimana hasilnya? Sedangkan untuk speaker, laptop ini menggunakan 2 buah speaker yang mengarah ke bawah. Di sini terdapat software Sound Blaster Studio dengan fitur seperti equalizer dan profil audio, lalu ada noise reduction, lalu ada juga voice morph. Speakernya ini tergolong lantang ya untuk kelas harga, tapi kualitas suaranya masih terasa kurang memuaskan di sini. Masuk ke konektor, masih sama dengan Axio Pongo 960 yang pernah kita review. Di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5 Gbps, satu USB 2.0, satu mikrofon jack 3,5 mm, dan ada satu audio combo jack
3,5 mm. Di kanan ada satu micro SD card reader, ada satu USB-C 3.2 Gen 2 yang 10 Gbps dan ada 1 Gigabit Ethernet. Beralih ke belakang, di sini ada USB-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, ada satu HDMI, ada satu mini DisplayPort dan ada satu DC in. Untuk keyboard itu juga sama Axio Pongo yang 960. Dia pakai full size keyboard yang sudah dilengkapi dengan backlit RGB, satu zona warna dengan 4 tingkat kecerahan. Touchpadnya juga pakai precision touchpad dan terletak sejajar dengan tombol spacebar dan alt yang sebelah kanan. Jadi posisi tangan tuh masih tergolong nyaman pas ngetik. Yang ini memang tidak dilengkapi dengan tombol khusus klik kanan dan kiri ya. Nah, untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 5 buah heat pipe tembaga dan 2 buah kipas. Dan sirip heatsinknya itu seperti menggunakan material tembaga di sininya ya. Lalu intake itu dari bawah dan ada 4 lubang exhaust, 2 ke arah kanan kiri, 2 ke arah belakang. Nah, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Di sini terdapat 4 mode performa yang dapat diatur melalui software control center. Dengan pilihan performance, entertainment ini adalah mode defaultnya ya, yang entertainment ini. Lalu ada quiet dan power saving. Selain mode performance juga terdapat mode pengaturan kecepatan kipas dengan 3 opsi. Ada automatic, ada maksimum kecepatan kipas diatur ke 100% secara terus-menerus, lalu ada custom. Nah, di sini pengguna bisa mengatur kurva kecepatan kipas CPU dan GPU secara manual. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya. Kita running Cinebench R15 looping 20 kali. Di mode entertainment, skor maksimal yang diperoleh adalah 2066 poin. Sementara di mode performance, skornya mampu mencapai 2267 poin. Untuk skor yang dapat dipertahankan di mode entertainment itu di kisaran 1750 sampai 1800 poin. Sedangkan di mode performance, skor yang dapat dipertahankan di kisaran 2000 sampai 2100 poin. Nah, untuk suhu kerjanya ya, di mode performance suhu CPU terlihat bertahan di kisaran 94 sampai 90 derajat Celcius dan sesekali dia spiking ke 98 derajat Celcius. Kelihatannya agak tinggi ya, tapi ini wajar mengingat Cinebench memang mendorong prosesor untuk bekerja 100% tanpa akselerasi atau bantuan dari GPU. Ya, tentunya suhu seperti ini akan jarang terlihat di software-software modern yang sudah menggunakan GPU untuk membalance pekerjaan dari CPU-nya. Tapi kalau memang software yang kalian pakai itu memang menghajar CPU terus-menerus, saran kami adalah gunakan mode entertainment atau mode defaultnya. Karena di mode ini CPU dijaga di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius. Jadi jelas sangat aman. Lalu kita lanjut ke software pengujian yang berat ya. Blender 3.4.1 langsung barbershop render test. Dengan CPU render ini selesai dalam waktu 30 menit 51 detik. Tapi kalau kita pakai CUDA ini selesai dalam waktu 3 menit 15 detik. Iya dong, RTX 4060-nya kenceng di sini. Lanjut kita lihat suhu kerjanya pada saat GPU render dengan CUDA tadi ya. Suhu CPU di kisaran 50 sampai 63 derajat Celcius saja, sementara GPU hanya 50 sampai 60 derajat Celcius. Jadi kelihatan ya, kalau memang softwarenya modern nggak ada masalah dengan suhu di sini. Lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2023. Video 4K 60 dulu yang kita coba render di sini yang panjangnya 2 menit 7 detik. Dengan software only semua selesai dalam waktu 9 menit 29 detik. Tapi kalau pakai CUDA hanya 1 menit 49 detik, kenceng banget. Kalau videonya 1080p 60 fps dengan software only saya dalam waktu 1 menit 44 detik, sementara kalau pakai CUDA hanya 28 detik saja. Jadi kencengnya kenceng parah di sini. Untuk suhu kerjanya CPU cuma 50 sampai 74 derajat Celcius, sementara GPU 50 sampai 60 derajat Celcius saja. Lanjut ke software video editing versi gratis, tapi yang ya ini profesional sih sebetulnya ya. DaVinci Resolve 18.1 free version. Kalau untuk video 4K 60 selesai dalam waktu 3 menit 30 detik. Ini kencang sih sebetulnya ya. Lalu untuk 1080p 60 fps selesai dalam waktu hanya 57 detik saja. Nah, untuk suhu kerja CPU memang terlihat di kisaran 90 sampai 98 derajat Celcius, sementara GPU di 50 sampai 68 derajat Celcius. Ya, ini wajar untuk DaVinci Resolve versi gratis karena CPU-nya akan dihajar terus-menerus. Kalau emang kalian mau pakai software yang satu ini, saran kami ganti ke mode entertainment atau lakukan video render di ruangan yang dingin ber-AC. Kita lanjut lagi ke 3D Mark Graphics Score. Untuk Firestrike dia dapat 27.770 poin. TimeSpy 10.329 poin. Nah, di Firestrike Stress Test suhu kerjanya ya untuk GPU itu suhu perlahan naik dari 55 derajat Celcius, kemudian sustain di kisaran 80 sampai 83 derajat Celcius. Masih cukup aman di sini. Kita lanjut ke gaming. Kami sempat lihat bahwa suhu CPU di mode performance ini terlihat tinggi ya. Jadi kami memutuskan untuk mengganti mode performance ke entertainment supaya kita bisa lihat yang wajarnya di beragam suhu yang bisa kalian pakai itu dapatnya performance seperti apa.
Kita mulai dari CSGO 1080p low 280 sampai 420 fps. Dota 2 1080p fastest screen render di 100% 100 sampai 140 fps. Hogwarts Legacy 1080p ultra ray tracing di high DLSS di quality. Kita masih bisa dapat 50 sampai 70 fps. God of War 1080p Ultra DLSS di quality, kita masih bisa dapat 50 sampai 60 fps. Shadow of the Tomb Raider 1080p highest ray tracing Ultra DLSS di quality, kita dapat 80 sampai 120 fps. Kemudian untuk Assassin's Creed Valhalla 1080p Ultra masih bisa dapat 70 sampai 90 fps. Nah, kalau di game yang terakhir nih kita mainkan selama setengah jam, suhu CPU ada di kisaran 77 sampai 83 derajat Celcius. GPU-nya ada di kisaran 75 sampai 78 derajat Celcius. Jadi kalau di mode entertainment, aman, gak ada masalah. Nah, untuk suhu permukaan, main game ini selama setengah jam, kita lihat keyboard sisi kiri dan kanan memiliki suhu di kisaran 29 sampai 36 derajat Celcius. Di bagian tengah keyboard adalah area terpanas dari permukaan laptop ini dengan suhu di sela-sela keyboard itu mencapai 50 derajat Celcius. Dan suhu tombol keyboard di bagian tengah itu bisa mencapai 48 derajat Celcius. Sedangkan untuk area palm rest itu aman di kisaran 26 sampai 34 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian storage. Dengan Crystal Disk Mark kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6871 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 5100 MB per second. Jadi emang ya ini SSD PCIe Gen 4 by 4. Kenceng. Walaupun belum yang paling kenceng yang pernah kita lihat. Kita lanjut ke pengujian baterai. Brightness kita set di 150 nits, volume di 25%. Kita set di mode entertainment. Hasilnya kita dapat baterainya baru habis di kisaran 6 jam pemutaran video. Hasil yang belum hebat-hebat banget tapi sudah lumayan mengingat performa dan tentunya harganya ya. Kita lanjut ke charging. 30 menit pertama terisi 44%, sementara dari kosong sampai full dibutuhkan waktu cukup oke di 2 jam 10 menit. Ini hasil yang wajar untuk sebuah laptop. Untuk harga, ya sudah kita sebut di awal, di Rp15.999.000. Ya, ini sebuah laptop dengan RTX 4060 paling murah saat ini. Dan pembelian sudah mencakup backpack, Windows 11 Pro, dan garansi 1 tahun resmi Axio Indonesia. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu prosesornya agak tinggi kalau kita pakai mode performance. Tapi, kalau mau aman, ya gampang, tinggal pakai mode entertainment. Tenang, hanya prosesornya aja yang ditahan, tapi GPU-nya tetap ngegas di sini. Jadi perbedaan performance-nya tidak terlalu signifikan. Jika ingin menggunakan mode performance ya bisa aja sih, tapi pastikan aja kalian pakai di ruangan AC yang cukup dingin. Kemudian kualitas suara speakernya terasa masih agak kurang ya di sini. Kamera juga masih 720p dan di sini kita belum dapat bonus Microsoft Office. Tapi ada software alternatif dalamnya yaitu LibreOffice yang telah disatakan oleh Axio pada laptop ini. Dan sisi menariknya, sama dengan yang 960, bodinya ini lebih tipis dan lebih ringan dibandingkan Pongo generasi sebelumnya. Dan dia juga cenderung lebih ringan dibandingkan sebagian besar laptop gaming yang tersedia di pasaran. Lalu dia menggunakan prosesor Intel Core i7 generasi 12 yang performanya udah cukup tinggi, dipadukan dengan GPU RTX 4060 laptop yang ternyata kenceng banget di sini. Nyaman banget dipakai untuk gaming ataupun kegiatan content creation. Mau dipakai buat ngedit video, ngedit foto, sampai 3D rendering, masih oke banget di sini. Apalagi kalau dipadukan dengan layarnya punya resolusi Full HD. Kami merasa bahwa kombinasi ini sangat pas membuat laptop ini bisa menjalankan berbagai game AAA dengan setting grafis yang rata kanan dengan nyaman. Tidak seperti kalau pakai layar QHD yang biasanya setting akan diturunkan ke medium atau medium high. Suhu kerjanya untuk setting entertainment ini tergolong aman banget. Lalu dia punya pengaturan performa dan kipas secara manual. Konfigurasi RAM 16GB dual channel juga membuatnya siap pakai. Dan kalau mau nambah juga DDR4-nya itu membuat ya upgrade-nya jadi murah. Storage bawaannya juga tergolong kencang dan lega dan kalau perlu masih bisa upgrade lagi di sini. Layarnya udah IPS 144Hz dengan color gamut 100% sRGB, konektornya juga lengkap dan melimpah di sini. Wi-Fi 6 udah ada, Bluetooth versi 5.2 udah ada di sini dan dia udah pakai Windows 11 Pro. Dan tentunya ya harganya ini tergolong sangat menarik untuk spesifikasi yang ditawarkan. Ya, pada akhirnya laptop ini akan sangat cocok sekali digunakan untuk kalian yang membutuhkan sebuah laptop high performance dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk gaming nggak usah ditanya, ini kenceng. Untuk content creation seperti video editing atau 3D modeling, desain CAD bisa banget. Selain GPU-nya kenceng, layarnya juga cocok banget di sini. Buat AI juga bisa, asal aplikasinya emang didukung oleh si RTX 4060. Jika memang laptop yang value price to performance-nya tinggi yang kalian cari, rasanya sih si Axio Pongo 760 ini jadi sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.